sepanjang bulan puasa, orang beriman dianjurkan memperbanyak ibadat seperti qiyam al-lail, sholat malam, tadarus, menelaah, dan merenungkan Al-Quran serta itikaf. Amalan-amalan tersebut sesungguhnya merupakan spiritual exercise, pelatihan ruhaniyah yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kesadaran ketuhanan, sebagaimana bunyi hadis Rasulullah yang sering kita dengar, yaitu barang siapa menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan melakukan perhitungan terhadap diri, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Suasana bulan puasa yang dipenuhi oleh pelatihan tersebut di sisi lain menjadi momen yang sangat berarti dalam mempertajam kesadaran ketuhanan atau takwa. Dengan demikian, bulan puasa sangat kondusif sebagai bulan untuk melakukan taubat. Dari hadis di atas, bila diperhatikan dapat ditarik sebuah analogi bahwa ibadat puasa pada substansinya identik dengan praktik taubat. Substansi dan muara yang sama, yakni memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa lalu. Dan perlu diingatkan kembali berkenaan dengan pengertian perbuatan dosa bahwa dosa adalah semua perbuatan yang dalam jangka pendek menyenangkan namun dalam jangka panjang membawa penderitaan. Seseorang melakukan dosa bisa jadi karena ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu atau ketidakmampuan mengontrol kesadaran diri. Bertaubat adalah salah satu ciri orang beriman apabila sadar dirinya telah tergelincir dalam perbuatan keji atau dosa, seperti yang diilustrasikan dalam Al-Quran, yaitu dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri, mereka mengingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Quran Surat 3 ayat 135. Kata tobat dalam bahasa Arab terdiri dari huruf ta, wa, ba yang dalam bahasa Indonesia tobat dalam keseharian seperti yang sering kita dengar seperti yang berarti kapok. Namun dalam bahasa Arab kata itu mengandung pengertian penggambaran sebuah aktivitas, sebuah gerak kembali kepada asal. Pengertian tersebut dapat dilihat dalam sebuah ayat yang berbunyi dan orang yang menjauhi tahu yaitu tidak menyembah dan kembali kepada Allah. Quran Surat 39 ayat 17. Dari situ dapat dianalogikan bahwa hakikat tobat adalah melakukan aktivitas yang natural atau alamiah, yakni gerak kembali kepada asal atau Allah sebagai pencipta dan sumber kesucian. Bertobat dalam pengertiannya yang sungguh-sungguh haruslah diiringi oleh kesadaran diri. Ada beberapa fase atau tahap untuk mencapai derajat taubat nasuha. Yang pertama-tama adalah seseorang terlebih dahulu melakukan pelatihan persiapan secara rohaniyah atau preconditioning. Selain itu, seseorang juga harus terlebih dahulu menyadari bahwa dirinya melakukan perbuatan dosa dan dirinya sudah tidak mampu lagi sehingga ia menyerahkan diri atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, makna taubat menjadi paralel dengan Islam yang arti generiknya adalah pasrah. Di samping itu, seseorang harus memiliki hati yang bersih, hati yang tidak diliputi oleh polusi akibat pretensi atau embel-embel kesucian, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadisnya yang berbunyi, sebaik-baik zuhud adalah menyembunyikan zuhud. Dengan kata lain, sebelum melakukan taubat, seorang terlebih dahulu harus menyucikan dirinya, menjauhkan diri dari rasa tinggi hati, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah dijanjikan baginya surga dan ampunan dari Tuhan, beliau harus memperbanyak tobat, khususnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, beliau atau Rasulullah memperbanyak ibadah dengan iktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan puasa. Adapun sikap yang lain adalah harus ada optimisme dalam diri bahwa setelah menyadari dengan segala kejujuran dan ketulisan diri telah terjerumus dalam perbuatan dosa, ia berjanji tidak mengulangi lagi. Sikap ini tentu saja harus dibarengi dengan sikap rendah hati. Kalau tidak, sulit rasanya melakukan koreksi diri. Sikap gemar bertobat adalah salah satu ciri orang beriman, dan sebaliknya, sikap tidak mau bertobat adalah salah satu sifat orang kafir. Sikap yang demikian itu sering kita dengar dalam idiom bahasa Indonesia yang sangat populer, yaitu sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna.
Sifat itu dalam Al-Quran digambarkan sebagai sikap orang-orang zalim dan mereka adalah orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Adapun amalan saat menjalankan taubat, biasanya memperbanyak tasbih, yakni menyucikan diri, karena selama itu diasumsikan kita telah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kemudian kita memperbanyak istighfar atau memohon ampunan atas kesalahan tersebut. Sekali lagi, bertobat sebagaimana yang dikatakan di awal tadi amat tepat dilakukan pada bulan puasa karena selama bulan puasa hati nurani dalam kondisi sangat sensitif dan responsif untuk menerima kesadaran kehadiran Tuhan. Hal itu diperkuat dengan anjuran agar memperbanyak ibadat sepanjang bulan puasa sebagai bulan ampunan. Dengan begitu, bulan puasa pun dengan sendirinya identik dengan bulan taubat. Hal itu dikarenakan sepanjang bulan puasa, keheningan dan kesendirian sehingga yang ada hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada malam bulan puasa khususnya bertepatan dengan datangnya malam kepastian Lailatul Qadar diisyaratkan pada para malaikat turun ke bumi. Suasana semacam itu sudah pasti akan sangat kondusif untuk dapat menyadarkan diri yang pada gilirannya apabila kita sudah dapat menyadarkan diri kita sendiri, kita akan dapat menyadari kehadiran Tuhan sebagaimana dalam kalangan sufi dikenal istilah barang siapa mengenali dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya. Di sisi lain, taubat juga merupakan refleksi sikap positif bagi orang yang membuat kesalahan atau dosa. Taubat juga dapat menjadi sikap produktif, karena dengan menyadari dirinya telah terperosok dalam kesalahan, ia kemudian akan berusaha membenahi diri dan supaya tidak mengulangi berbuat kesalahan atau dosa. Taubat yang di dalamnya terkandung amalan purification atau dalam bahasa sufi itu taksiyah yang berarti pembersihan atau penyucian diri. Dengan sendirinya akan dapat menjadi dirinya lebih dapat menjadikan dirinya menjadi optimis karena selalu berpengharapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sikap tidak mau bertaubat atau tidak mau mengakui dan menyadari dirinya salah atau berbuat salah adalah sikap yang dapat menghancurkan dirinya atau counterproduktif. Sikap tersebut dapat mengarah pada muncul sikap menyalahkan diri self-blaming atau yang lebih parah lagi mencari kambing hitam, adanya pihak yang dituduh menjadi penyebab kesalahan. Bila sikap-sikap seperti self-blaming tersebut sudah tidak dapat lagi dikontrol, yang akan muncul itu adalah sikap frustasi atau putus asa, putus pengharapan. Dan ini sangat berbahaya dan fatal. Sehingga sikap putus asa adalah sebuah sikap yang oleh Al-Quran diperintahkan agar dijauhi oleh seorang yang beriman karena dapat mengarah kepada syirik. Taubat yang dilakukan tanpa kejujuran atau ketulusan sesungguhnya merupakan perbuatan membohongi diri dan akan merugikan dirinya sendiri. Karena amal perbuatan yang baik atau yang jahat pada hakikatnya akan kembali pada diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.